Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel. Today we will presentation about the merit. Okay, this channel was created for the assessment of the final examination semester for counseling of merit course. Oke, selamat menyaksikan. Welcome to our presentation. Before I will introduce myself. My name is Putri Teveni. My name 19006199. My course Merit of Counseling and Prodi Guidance and Counseling, Faculty of Science Education. Okay, I will presentation matter today with a combination of Indonesian and English speech and subtitle material about the communication in marriage. The first will be expand about the communication, understanding of communication. Menurut Edward Depari menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses yang dimana proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang dimana hal tersebut mengandung artinya. Nah, dalam proses komunikasi ini dilakukan oleh penyampaian pesan yang dituju pada penerima pesan. Maksudnya pesan di sini seperti menyampaikan amanah dengan melalui komunikasi langsung atau bertatap muka sama si penerima pesan tersebut. Nah, sedangkan menurut Charles E. Hafland, ilmu komunikasi adalah ilmu yang sangat penting, yang dimana ilmu komunikasi ini untuk merumuskan secara tegas azas-azas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap manusia. Nah, jadi di antara kedua pendapat tadi, saya menyimpulkan bahwa komunikasi itu adalah hubungan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok, yang dimana melalui penyampaian dari satu orang ke orang lainnya yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang disadari ataupun yang tidak disadari. Nah, komunikasi bagian besar dari kehidupan manusia itu sendiri, karena hal tersebut akan membentuk pendapat dan sikap masing-masing manusia itu tersebut. Okay, next we will explain to you about the marriage atau nikah. Understanding and purpose of marriage, pengertian dan tujuan menikah. Nah, pernikahan adalah suatu proses yang dimana mengikat janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ibadah yang mulia dan suci, apalagi di dalam agama. Nah, pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena ini merupakan bentuk ibadah terpanjang dan dapat dijaga hingga maut memisahkan masing-masing dari individu tersebut. Nah, adapun tadi purpose of marriage, tujuan dalam menikah. Nah, tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang dimana memiliki keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, dan serta penuh rasa kasih sayang satu sama lainnya. Nah, selanjutnya ada rahasia ketentraman dalam pernikahan atau dalam bahasa Inggrisnya secret of peace in marriage, yang dimana yang pertama yaitu saling menghormati. Contohnya ketika salah satu dari pasangannya lagi berbicara, didengarkan dengan baik sampai ia selesai berbicara, jangan memotong-motong pembicaraannya. Itu adalah salah satu kecil dari bentuk menghormatinya. Dan yang kedua adalah komunikasi yang baik, memiliki komunikasi yang baik. Yang ketiga itu bertukar cerita, masih dalam tanda kutip berkomunikasi. Nah, yang keempat itu ada hadapi masalah dengan tenang. Yang kelima itu saling memberikan apresiasi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi di sini kita akan fokus dengan komunikasi. Oke, selanjutnya sebab akibat. Di sini jika di dalam rumah tangga itu
itu ada kurangnya komunikasi atau bisa disebut dengan komunikasi yang buruk. Nah, komunikasi dalam rumah tangga yang buruk antara suami dan istri dapat memicu timbulnya konflik, bahkan perceraian. Nah, pernyataan tersebut didukung dalam Journal of Divorce and Remarriage yang menyebutkan alasan 53% pasangan bercerai ialah karena masalah komunikasi dalam pernikahan. For example, screen time, yang dimana salah satu contoh dalam pernikahan yang kurang komunikasi yaitu terlalu banyak screen time, yaitu pasangan selalu menghabiskan waktu dengan menonton TV atau bahkan menggunakan gadget seharian. Nah, hal tersebut akan berakibat pada kurangnya komunikasi. Terlalu banyak screen time mengakibatkan kurangnya kehadiran pasangan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kurangnya juga komunikasi satu sama lainnya, dan juga kurang akan untuk saling mengenal satu sama lainnya. I will conclusion about the material today. Jadi, dalam sebuah pernikahan itu sangatlah penting adanya komunikasi. Tanpa adanya komunikasi atau yang disebut dengan miscommunication itu bisa menyebabkan kehancuran dalam pernikahannya atau bisa menyebabkan perceraian dalam pernikahan tersebut. Nah, jika ingin dalam pernikahan itu memiliki keluarga yang tentram, damai, serta penuh kasih sayang satu dengan yang lainnya, bangunlah sebuah komunikasi yang baik. Dalam komunikasi yang baik, menurut Will Gumcham, sebagai pasangan haruslah mewujudkan persamaan antara satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya komunikasi itu adalah sebuah proses. Suatu proses komunikasi itu bersifat dinamis, tidak statis. Nah, yang dimaksud dengan dinamis ini yaitu dapat berubah-ubah. Dan yang maksud dengan statis itu diam. Jadi, dalam pernikahan itu dalam bentuk komunikasi itu dapat berubah, atau mungkin dalam pernikahan mau berbicara tentang sekolah anaknya atau rencana masa depannya bagaimana atau kedepannya mau membuat apa. Nah, itu macam-macam komunikasi yang bisa dikomunikasikan dalam sebuah rumah tangga. Jadi, bangunlah sebuah komunikasi yang baik dalam rumah tangga agar tidak adanya miscommunication. Well, I think today presentation is enough. Thank you for watching about the material today. Saya pribadi, bila ada salah kata dalam penjelasan materi tadi tentang pernikahan, mohon dimaafkan. Semoga materi hari ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu muda yang baru saja menginjak pernikahan. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya pribadi, Putri Kaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.